Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Melinda, saya kelas 12 TKJ 1. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Ekspedisi seru yang dialami si botol Pocari Sweat. Tahukah kalian, Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin, penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo yuk, kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sambil didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan bottle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat.
Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, Dian dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Nah teman-teman, ini nih biji kakao atau coklat yang menjadi salah satu bahan utama untuk bikin Milo. Biji kakao ini hasil bumi dari Indonesia loh. Asalnya dari perkebunan kakao rakyat yang ada di Sulawesi Barat. Yap, sebagai negara beriklim tropis, Indonesia cocok untuk budidaya tanaman kakao. Untuk menghasilkan biji coklat berkualitas, harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Lalu dikeringkan deh dengan cara dijemur. Praktek bertani yang benar tuh penting loh untuk menghasilkan biji coklat berkualitas. Biji-biji kakao inilah yang nantinya bakal diproses lebih lanjut sampai menjadi bubuk coklat. Bubuk coklat selanjutnya dibawa deh ke pabrik. Bubuk coklat akan diperiksa kualitasnya dulu, meliputi uji sensori atau cita rasa, uji mikrobiologi, dan uji kimia pada saat kedatangan di pabrik. Hanya bubuk coklat sesuai standar yang bisa dipakai untuk dituang ke dalam ruang penyimpanan bahan baku sampai siap dicampur dengan bahan lainnya. Wah, kita patut berbangga nih. Coklat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan Milo ternyata berasal dari dalam negeri. Selain bubuk coklat, ada lagi bahan campuran lain yang nggak boleh ketinggalan, yaitu malt. Malt merupakan biji-bijian dari serealia utuh yang dikeringkan dan mengandung karbohidrat kompleks. Makanya, malt bermanfaat sebagai sumber energi dan vitamin. Bahan campuran ini berasal dari pemasok yang sudah memenuhi kualifikasi. Pada saat kedatangan, malt juga akan dianalisa kualitasnya, meliputi uji sensori atau cita rasa, serta uji mikrobiologi maupun kimia. Hanya bahan sesuai standar yang bisa dipakai dalam proses produksi. Satu lagi nih, bahan untuk membuat Milo. Ada bubuk skim milk atau susu tanpa lemak. Nah, kalau berkunjung ke sini, teman-teman bisa lihat tuh media simulasi interaktif ini yang bakal menjelaskan semua proses pencampuran bahan. Keren banget kan? Biar nggak tambah penasaran, ayo deh kita mulai. Berbagai bahan berkualitas diaduk sampai menjadi adonan kental. Ada vitamin dan mineral, gula, susu, protomalt, serta kakao. Adonan yang sudah kental selanjutnya masuk deh ke proses pengeringan. Di dalam oven besar, adonan dipanggang sampai menjadi bubuk. Dalam setiap tahap proses produksi ini, produk akan dianalisa kualitasnya secara teliti. Hanya produk yang sesuai persyaratan saja yang akan bisa diteruskan ke proses berikutnya. Seluruh kegiatan di pabrik ini dilakukan secara otomatis menggunakan mesin tanpa ada sentuhan langsung dengan manusia. Tujuannya ya untuk menghindari resiko kontaminasi pada produk. Mesin akan mengisi Milo menjadi beberapa kemasan. Ada kemasan patch berukuran 300 gram sampai yang paling besar berukuran 1 kilogram. Ada juga kemasan saset yang praktis kayak gini. Wih, canggih ya. Proses pengemasan di sini ada yang pakai lengan robot kayak gini segala. Wah, keren banget deh. Pengujian kualitas dilakukan di seluruh tahapan produksi. Dimulai dari uji fisik kemasan, pastikan tidak ada kebocoran pada kemasan. Pastikan juga sudah ada kode produksi dan tanggal kadaluarsa di kemasan. Kemudian ada uji sensori. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan produk jadi dengan produk referensi sebagai standar. Mulai dari mencicipi rasa, warna, kekentalan, sampai kondisi tampilan warna dan teksturnya. Lanjut, kita ke uji laboratorium mikrobiologi untuk mengecek adanya kontaminasi bakteri atau tidak.
Ada juga uji general chemical untuk memastikan tidak ada kandungan kimia berbahaya saat dikonsumsi nanti. Siapa sih yang gak kenal sama Yakult? Minuman probiotik ini dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Yakult ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930. 5 tahun kemudian, ia pun mendirikan Yakult Honsa Co. Ltd. Proses produksi Yakult dimulai dari proses pembibitan ini yang dilakukan secara manual. Lalu fermentasi selama 7 hari, kemudian tahap pencampuran gula dan air. Lalu proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam aja nih dapat menghasilkan 11.000 botol. Setelah itu, penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Tahap ini menggunakan banyak mesin, mulai dari mesin selektor dan mesin printing. Semua botol akan diisi dengan Yakult dan ditutup, kemudian diseleksi. Hingga pengemasan yang terdiri dari proses packing, repacking, dan disimpan dalam ruang pendingin sebelum siap dipasarkan.